Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 6. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan kata kunci pada judul teks non-fiksi. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci. Ketiga, siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci. Keempat, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Kelima, siswa dapat menjelaskan dampak pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Keenam, siswa dapat menuliskan daerah asal alat musik. Ketujuh, siswa dapat menjelaskan interval nada pada sebuah lagu. 8. Siswa dapat menjelaskan cara memainkan interval nada. Dan ke-9, siswa dapat memainkan interval pada sebuah lagu dengan alat musik. Apakah kamu termasuk anggota masyarakat yang peduli lingkungan? Peduli lingkungan yang bisa kamu lakukan diantaranya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, masih banyak kepedulian yang bisa kamu lakukan. Misalnya, ikut melestarikan adat dan budaya di lingkunganmu. Apakah peduli lingkungan merupakan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Nah, iya ya anak-anak, karena peduli lingkungan itu merupakan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Dan apa bentuk kewajibanmu yang lain? Nah, misalnya menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik negara kita. Bagaimanakah kamu menjalankan kewajiban baik di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, serta lingkungan bangsa dan negara? Anak-anak, dalam menjalankan kewajiban harus selalu dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Apapun kewajiban yang kamu lakukan dan dimanapun kamu melakukannya. Nah, sekarang ayo berlatih. Nomor 1, contoh kewajiban di rumah yang sudah kamu laksanakan. Nah, apa contohnya? Yaitu misalnya membantu pekerjaan orang tua, membersihkan lingkungan rumah, mengerjakan pekerjaan sekolah. Nomor 2, manfaat yang kamu peroleh dengan melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Nah, manfaatnya yaitu akan tercipta hidup rukun, tercipta rasa aman dan nyaman pada lingkungan yang kita tempati, terus menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan tidak lalai dari tugas dan kewajiban. Nomor 3, hal-hal yang perlu diperbaiki dalam melaksanakan kewajiban. Misalnya, harus lebih rutin dan berkelanjutan, tidak boleh setengah-setengah ya. Misalnya hari ini kita sudah tepat waktu dalam mengerjakan kewajiban, besoknya kita menjadi lalai, tidak boleh.
Jadi yang kedua itu harus lebih ikhlas tanpa paksaan, tidak boleh ada imbalan. Terus harus lebih bersemangat, harus dilakukan dengan riang gembira dan sebagainya. Nah, kamu bisa menambahkan sendiri kira-kira hal-hal yang perlu diperbaiki dalam melaksanakan kewajiban kamu apa. Anak-anak, setiap keluarga mempunyai peraturan yang dibuat secara bersama-sama oleh anggota keluarga dengan dipimpin kepala keluarga atau ayah. Peraturan dalam keluarga mengikat semua anggota keluarga untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab. Dengan adanya kesadaran setiap anggota keluarga dalam melaksanakan kewajiban, akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keharmonisan dalam keluarga. Kamu telah mengenal banyak kewajiban, baik kewajiban sebagai anggota keluarga, warga sekolah, maupun sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, kamu mempunyai kewajiban terhadap diri sendiri dan lingkungan. Contoh kewajiban terhadap diri sendiri adalah menjaga kesehatan dengan memperhatikan pola makan sehat. Cermati bacaan dengan judul "Bahaya Jajanan Tidak Sehat di Sekitar Sekolah". Sebelum mencermati bacaan, lakukan kegiatan berikut ini. Ayo berlatih. Ada bacaan dengan judul "Bahaya Jajanan Tidak Sehat di Sekitar Sekolah". Coba temukan kata kunci pada judul tersebut. Lalu tuliskan kata kunci tersebut ke dalam kolom di bawah ini. Tuliskan juga perkiraan informasi yang terdapat pada teks berdasarkan kata kunci yang kamu temukan. Anak-anak, Ibu mempunyai alternatif jawabannya seperti ini. Anak-anak, kata kunci yang kita dapatkan yang pertama itu misalnya bahaya pangan jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Atau yang kedua, bahaya pangan jajanan. Nah, perkiraan informasi yang terdapat dalam teks itu adalah dalam 5 tahun terakhir, Badan POM atau Pengawas Obat dan Makanan menunjukkan banyak jajanan anak sekolah yang tidak sehat berkisar 40-44%. Siswa cenderung lebih tertarik dengan makanan berwarna cerah yang berbahaya. Nah, kata kunci yang kedua itu bisa anak-anak temukan seperti jajanan anak sekolah yang tidak sehat atau bahaya jajanan anak sekolah yang tidak sehat. Perkiraan informasinya kira-kira seperti ini. Jajanan berbahaya mengandung rodamin, formalin, boraks, dan pemanis buatan. Rodamin adalah zat pewarna tekstil atau kain. Formalin adalah zat pengawet jenazah. Boraks adalah bahan untuk campuran deterjen. Nah, kira-kira itu informasi yang bisa kita kembangkan dari kata kunci yang telah kita dapatkan. Bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Terik matahari seakan membakar siang. Sekelompok siswa SD berhamburan keluar dari sekolah. Di depan sekolah, berbagai jenis jajanan sudah berjajar menanti pelanggan ciliknya. Panasnya siang membuat para siswa tak segan merogoh uang di sakunya untuk membeli minuman dingin berwarna merah menyala. Sebagian lagi membeli bakso tusuk lidi yang dicelup ke dalam saus yang tak kalah merah warnanya. Anak-anak tersebut tidak sadar betapa bahaya menanti mereka. Mereka tidak paham bahwa beberapa tahun ke depan merahnya sirup dan saus tersebut akan menggerogoti organ tubuh mereka. Pengawasan Badan POM dalam 5 tahun terakhir menunjukkan masih banyak jajanan anak sekolah yang tidak sehat. Hasil pemantauan pangan jajanan anak berkisar 40-44% mengandung rodamin, formalin, boraks, serta pemanis buatan dalam kadar tinggi, seringkali ditemukan di antara jajanan di SD. Kompas 31 Januari 2011. Sesungguhnya rodamin adalah zat pewarna tekstil, sementara formalin adalah bahan pengawet yang juga dipakai untuk mengawetkan jenazah, dan boraks adalah
bahan kimia yang kerap dipakai sebagai pencampur dalam pembuatan deterjen. Bayangkan reaksi organ tubuh kita ketika menerima bahan-bahan kimia berbahaya tersebut. Di sekitar sekolah patut mendapat perhatian khusus terhadap bahaya ini. Mengapa? Siswa sekolah dasar cenderung lebih mudah tertarik dengan makanan yang berwarna-warni cerah. Oleh karenanya, sangat diharapkan peran sekolah untuk menyediakan kantin yang menjual makanan sehat. Menyikapi hal ini, Badan POM menggalakkan aksi nasional menuju makanan jajanan anak sekolah yang aman, sehat, dan bergizi. Komunitas sekolah menjadi mitra yang akan diberdayakan untuk bekerja sama menjalankan aksi ini. Untuk itu, orang tua, siswa, dan sekolah perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya makanan bergizi serta mengenal tanda-tanda makanan yang tidak aman dikonsumsi. Mari kita ciptakan generasi sehat melalui makanan yang sehat. Ayo berlatih. Anak-anak, setelah mendengarkan teks yang sudah Ibu bacakan tadi, apakah isi bacaan sama dengan isi bacaan sesuai kata kunci berdasarkan perkiraanmu? Nah, jika sesuai, silakan tulislah ke dalam kolom di bawah ini. Anak-anak, jika jawabannya sama, maka tulislah alasanmu di dalam kotak seperti ini. Contohnya, sama isi bacaan setelah membaca semua teks adalah sesuai dengan kata kunci. Anak-anak, mulai sekarang perhatikan jajanan sekolah yang aman, sehat, dan bergizi demi memenuhi kewajibanmu menjaga kesehatan tubuh. Akan lebih aman, bawalah bekal dari rumah yang lebih sehat. Dengan demikian, kamu telah melaksanakan kewajiban terhadap dirimu sendiri. Jadi, kewajiban terhadap dirimu sendiri jelas ya anak-anak, yaitu menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Anak-anak, bagaimanakah wujud kewajibanmu terhadap lingkungan? Ikut melestarikan adat dan budaya di lingkungan tempat tinggal merupakan kewajiban setiap warga masyarakat, termasuk kamu. Apakah kamu mengenal adat dan budaya di lingkunganmu? Banyak bentuk adat dan budaya bangsa Indonesia, seperti alat musik daerah dan lagu-lagu daerah. Dapatkah kamu menyanyikan lagu-lagu daerah yang ada di daerah tempat tinggalmu? Amatilah berbagai gambar permainan alat musik daerah berikut. Kemudian, nyanyikanlah satu lagu daerah. Ayo mengamati. Anak-anak, apa yang kalian lihat pada gambar yang telah Ibu sediakan ini? Iya, kalian pasti melihat berbagai jenis alat musik tradisional yang terdapat pada gambar yang telah Ibu sajikan di dalam video ini. Apa musik yang dimainkan pada gambar ini? Dari mana daerah asalnya? Mari kita perhatikan satu persatu. Nah, yang pertama itu adalah gambar angklung. Angklung berasal dari Sunda, Jawa Barat. Cara memainkan angklung ini yaitu dengan cara digoyangkan agar musiknya keluar. Yang nomor 2 itu adalah gamelan. Gamelan berasal dari Bali. Cara memainkan alat musik gamelan ini yaitu dengan cara dipukul. Yang ketiga itu ada tifa ya. Tifa itu berasal dari Maluku dan Papua. Cara memainkan alat musik ini yaitu dengan cara dipukul. Yang keempat, ini namanya adalah margondang ya. Alat musik margondang ini berasal dari Tapanuli atau Sumatera Utara. Cara memainkannya yaitu dengan cara dipukul. Anak-anak, inilah beberapa alat musik tradisional yang kita pelajari hari ini. Dan sekarang mari kita nyanyikan lagu daerah Mariam Tomong berikut ini.
Kita coba nyanyikan tidak menggunakan alat musik ya anak-anak, supaya nadanya lebih pas. Lagu Maryam Tomong berasal dari Tapanuli, ciptaan Guru Nahum Situmorang, bertempo C sama dengan Do. Selendang madi ginjang kain panjang madi toru, pangeo ni gonting maso ngondeng ke mama ngolu. O Maryam Tomong dainang sinapang masin. Anak-anak, selain menyanyikan sesuai dengan syair lagunya, anak-anak ibu bisa nyanyikan sesuai dengan solmisasinya, yaitu dengan menggunakan not angka. Anak-anak, ada yang tahu lirik lagu Maryam Tomong ini berisikan tentang apa? Nah, lagu Maryam Tomong berisi lirik yang menggambarkan kasih sayang seorang ibu yang berusaha menidurkan anaknya, berharap anaknya bermimpi indah. Dalam lirik ini juga terdapat harapan-harapan sang ibu terhadap anaknya kelak. Jadi anak-anak, ini liriknya ini berisikan tentang doa dan harapan seorang ibu terhadap anaknya. Anak-anak, dalam menyanyikan lagu Maryam Tomong ini, kita harus memperhatikan interval nadanya. Nah, sekarang mari kita baca teks berikut. Memainkan interval nada. Kita mengenal jarak antara dua nada sebagai interval. Berdasarkan cara memainkannya, interval dibagi menjadi dua, yaitu interval harmonis dan interval melodis. Interval harmonis adalah dua nada yang dinyanyikan secara bersama. Interval melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini ada gambar interval harmonis. Pada gambar interval harmonis, lihat nak, ini ada gambar dua nada yang disajikan berderet. Sama kan atas dengan bawahnya? Maka dia dipencet atau ditekan dengan sekaligus, ya, dengan dibunyikan secara bersama. Nah, berbeda pada gambar interval melodis, ini nadanya secara terpisah-pisah. Itu berarti setiap nadanya dinyanyikan atau ditekan atau dibunyikan secara bergantian, tidak sekaligus kedua nadanya ditekan bersamaan seperti pada interval harmonis. Interval melodis terdiri atas interval dari nada rendah ke nada tinggi atau disebut dengan ascending interval, dan interval dari nada tinggi ke nada rendah itu disebut dengan descending interval. Melodi yang baik adalah melodi yang mempunyai interval terjangkau oleh alat musik atau suara manusia. Berdasarkan bunyi yang kita dengar, interval memiliki ciri-ciri bunyi sebagai berikut. Yang pertama, interval prim. Interval prim hanya terdengar satu nada sehingga terdengar nyaman. Contohnya do saja. Yang kedua, interval second. Second terdiri atas second besar dan second kecil. Interval second terdengar kurang nyaman. Contohnya nada do ke re dan nada si ke do bila dinyanyikan atau dibunyikan serempak. Yang ketiga, interval terts. Terts besar maupun kecil nyaman didengar, atau konsonan sempurna, yaitu dari nada do ke mi. Keempat, interval quart. Quart murni selalu nyaman didengar, atau konsonan sempurna. Contohnya do ke fa. Yang kelima, interval quint. Quint murni terdengar nyaman, atau konsonan sempurna. Quint berlebih terdengar bagus, quint berkurang terdengar kurang nyaman. Contohnya nada do ke sol. Keenam, interval sect.
seks besar maupun kecil terdengar nyaman, yaitu dari nada do ke la. Ketujuh, interval septim biasanya terdengar kurang nyaman, itu contoh nadanya dari do ke si. 8, interval oktav, oktav murni terdengar nyaman, yaitu dari nada do ke do tinggi. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.